Assalamualaikum, Football United. Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan salah satu pemain Manchester United, Jadon Sancho. Kenapa gue angkat? Karena menurut gue unik aja ini pemain. Disinggung juga di beberapa platform ya. Salah satu channel di YouTube yang gue ikutin. Lalu juga ada beberapa artikel mungkin yang membahas tentang Jadon Sancho. Dan ingin gue obrol ringankan saja pemain ini yang menurut gue musim ini kan ada kabar beberapa waktu yang lalu dikatakan kalau Erik ten Hag kehilangan kesabaran tentang Jadon Sancho. Jadi ada kemungkinan di musim panas nanti mungkin akan dilepas. Bagaimana gue melihat kabar tersebut? Tentu saja banyak juga komentar dari fans Manchester United, mungkin juga dari Sobat Football United, ketika pemain dari Manchester United ini tidak berperforma yang baik, ataupun berforma baik tapi tidak secara terus-menerus ya, pinginnya semua pertandingan bagus terus, kalau tidak seperti itu keluar, dibuang ya kan. Mengenai Jadon Sancho bagaimana? Pemain ini musim ini menjalani musim keduanya bersama Manchester United. Pemain yang didatangkan dari Borussia Dortmund ketika pada saat itu dia berarti masih berusia 21-22, sangat muda. Raihannya di Bundesliga bersama dengan Borussia Dortmund, kalau kita lihat mengenai statistik ya, sangat luar biasa. Sisi asisnya dia, golnya dia, dan ini diraih dengan dua hal. Nomor satu, dengan usia yang masih sangat muda sekali ya, ketika dia umur 19-20. Lalu juga ini dilakukan oleh Jadon Sancho di negara lain. Jadon Sancho orang Inggris, dia bermain di Bundesliga, bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda, tapi dia bisa berperforma yang luar biasa. Datang ke Manchester United tentu saja dengan drama. Sempat ditunggu bahkan sampai 1 musim ya kan oleh Manchester United sebelum akhirnya mendarat di Old Trafford. Sampai dengan sejauh ini Jadon Sancho belum bisa bermain seperti yang dia tunjukkan di Bundesliga. Di musim ini bahkan walaupun dia bermain cukup baik, cukup bagus di pre-season dan juga di awal musim, sempat mencetak gol menghadapi Liverpool, tapi mendekati akhir tahun dia drop. Bahkan harus dikirim oleh Erik ten Hag latihan secara terpisah, rehabilitasi di Belanda, bahkan total dia absen ini hampir 4 bulan. Dan setelah 4 bulan itu dia kembali ke Manchester United. Sampai dengan saat ini penampilannya, kalau untuk pemain yang mungkin absen dalam jangka waktu yang lama, 4 bulan ya, bukan karena cedera, fans dan mungkin gue juga berharap ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang bahkan drastis yang ditunjukkan oleh Jadon Sancho. Tapi dengan penampilannya dia saat ini nampaknya belum demikian. Jadon Sancho sendiri di Manchester United, menurut gue langkahnya, jalannya nggak mulus-mulus banget nih. Paling tidak sampai dengan saat ini di jangka waktu atau periode yang sangat singkat ya, memasuki musim keduanya kan dia terlalu banyak dilatih oleh pelatih yang berbeda. Sehingga konsepnya, perkembangannya, proteksinya juga berbeda-beda. Mungkin juga ini berpengaruh ke adaptasinya dia juga terhadap klub didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya kan. Lalu Ole Gunnar Solskjaer selesai, belum tuntas dia menggunakan Jadon Sancho di sistemnya dia, mengembangkan lagi Jadon Sancho, dia harus beradaptasi lagi dengan Michael Carrick, lalu juga Ralf Rangnick ya kan. Dan di masanya Ralf Rangnick menurut gue secara keseluruhan pemain dari Manchester United ini kan bermain dengan sistem yang gak jelas ya. Lalu sekarang dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri di musim pertamanya, belum selesai padahal musim pertamanya ini kan, untuk seorang Jadon Sancho ada 3 posisi yang diplot untuk sang pemain. Nomor 10, sayap kanan, dan juga sayap kiri. Sempat bermain
oke di beberapa pertandingan, tapi konsistensi masih jauh menurut gue. Saat ini, pemain yang berusia 23 tahun, kalau dilihat dari Transfermarkt, valuasinya masih sangat tinggi nih, 55 juta euro. Walaupun ini juga sudah turun dari angka ketika Manchester United mendatangkan dari Borussia Dortmund, pada saat itu angkanya kan 80-an juta. Tapi tetap menurut gua harga valuasi ini masih sangat tinggi nih, 55 juta. Pada saat itu datang dengan 85 juta. Dan kalau gua lihat juga historinya, Borussia Dortmund pun mendatangkan sang pemain ketika masih berusia 17 tahunan ya, dengan angka yang juga cukup tinggi nih dari Manchester City, 20 juta euro. Artinya apa? Manchester City melihat pemain ini sebagai pemain yang sangat berpotensi. Oleh karena itulah sangat mudah, harga valuasinya sangat tinggi. Dan Borussia Dortmund pun juga melihatnya demikian. Sehingga didatangkanlah pemain yang tadi masih usia berapa, 17-18 tahun ya, ke Jerman dengan angka 20 juta pounds ya, 20 juta euro, sorry. Dan menurut gue tuh angka yang cukup tinggi. Dan ya tentu saja Manchester United ketika dia masih berusia 21-22 didatangkanlah dengan angka yang juga sangat fantastis, 85 juta. Sampai dengan saat ini dia bergabung di tahun 2021 dengan jangka waktu 5 tahun, 2026, maka masih panjang nih, masih ada sekitar 3 musim sebelum kontraknya akan berakhir di Manchester United. Bahkan dia ini ada opsi perpanjangan satu tahun di Manchester United. Jadi kalau gue ngelihat dari apa yang ada ini, nampaknya ketika didatangkan dari Borussia Dortmund, Manchester United memang merencanakan sesuatu jangka panjang dengan Jadon Sancho. Dan gue juga melihat bagaimana Erik ten Hag memproteksi pemain ini ya, dengan tidak buru-buru mendorong ya, apalagi memaksa sang pemain. Dan dilihat betul ketika dia ada penurunan, maka dia akan diprotek, dia akan disimpan, dia akan dikembangkan lagi. Dan gue melihat nampaknya walaupun ada berita dari salah satu media, gue lupa yang mana, mengatakan kalau Erik ten Hag ini nampaknya akan kehilangan kesabaran dengan Jadon Sancho. Tapi kalau gue melihat justru sebaliknya, pemain ini sebenarnya ada potensi yang sangat besar. Tentu saja pemain muda tidak selalu ketika dia pindah ya, itu bisa langsung meledak. Banyak pemain, terutama pemain muda, sekali lagi memang butuh menit bermain yang banyak, butuh kesabaran, terutama dari tim kepelatihannya. Dan seperti gua katakan, Jadon Sancho tidak beruntung sebenarnya ketika di Manchester United. Sebelum Erik ten Hag, di jangka waktu yang cuma 1 musim, dia berpindah-pindah nih pelatihnya. Sementara dia sendiri juga mungkin masih settle down, masih beradaptasi, masih ingin lebih berkembang lagi di Manchester United. Tapi ya langkahnya cukup sulit. Gua melihat bagaimana contohnya pemain muda yang saat ini berada di Arsenal, Martin Odegaard datang dari Norwegia ke Real Madrid dengan status pemain sangat berpotensi ya kan, yang starlet. Bahkan Real Madrid dengan sabar meminjamkan sang pemain ke beberapa klub. Salah 2-nya itu ada di Belanda, di Eredivisie. Terakhir dia bermain di Vitesse Arnhem. Lalu ketika pindah ke Arsenal, banyak yang berpendapat, ya kenapa Arsenal ngambil pemain ini? Pemain ini kan nggak jadi superstar di Real Madrid dan bla bla bla. Tapi ternyata justru musim ini dia bisa menjadi satu elemen yang penting bagi Arsenal. Dan kalau gue lihat ringan amatiran ya, ini kan dia ada proses nih, meminjamkan ke beberapa klub ya kan. Lalu juga bagaimana sang pelatih Mikel Arteta yang memberikan kesabaran, memberikan support juga, dukungan dan juga kesempatan dan treatment yang tepat juga bagi Odegaard, sehingga ya sekarang dia menjadi elemen yang penting. Dan gua melihat di Manchester United, Marcus Rashford dengan Erik ten Hag, bagaimana Erik ten Hag bisa dengan tepat ya memberikan sentuhan kepada Marcus Rashford, support, dukungan, kesempatan juga. Dan sekarang Marcus Rashford menjelma menjadi monster bagi lini depan Manchester United. Bagaimana dengan Jadon Sancho, gua pikir pun nampaknya akan demikian. Tentu saja kemampuan dari masing-masing pemain dalam berkembang ini kan berbeda-beda.
Jadon Sancho juga ada masalah non teknis di luar lapangan ya, dia sempat menghapus sosial medianya. Ini kan memang ya ada sesuatu hal yang di luar lapangan sepak bola yang berpengaruh ke atas lapangan. Namun demikian gue melihat bagaimana potensi dari seorang Jadon Sancho ini sebenarnya sangat besar. Ya gue kembalikan lagi, kalau seandainya tidak besar, tentu saja Manchester City tidak akan membadrol harga dengan sangat tinggi. Borussia Dortmund juga tidak akan mengambil dengan harga sangat tinggi. Dan bagaimana kontribusi dia selama di Bundesliga. Mungkin ada yang berpendapat, ya Bundesliga ini kan berbeda dengan Liga Inggris. Ya, tentu saja berbeda. Tapi jangan lupa, dia ini adalah ketika bermain di Bundesliga ada pemain asing. Masih sangat muda, tapi dia bisa berkembang di sana. Jadi ini bibitnya sebenarnya dia ini oke. Hanya tinggal bagaimana cara mengasah yang tepat. Pemain lain yang dari Bundesliga juga ketika datang ke Liga Inggris tidak semuanya tidak bagus ya. Tentu saja yang terbaru Erling Haaland ya kan, lalu bagaimana Ilkay Gundogan contohnya, dan ada juga beberapa pemain lain. Dan sekali lagi Jadon Sancho ketika balik lagi ke Inggris ini kan dia bukan bermain di tanah yang asing, dia bermain di negaranya sendiri sebenarnya, dengan kultur ya kan, dengan keadaan yang dia sebenarnya sudah kuasai sebelumnya. Sehingga balik lagi gua melihat musim depan Erik ten Hag tetap akan memberikan kesempatan kepada sang pemain, dan bisa jadi musim depan adalah musim pembuktian dari Jadon Sancho. Itu sangat mungkin. Itu yang gue lihat sih secara ringan amatiran. Artinya kita bisa melihat Jadon Sancho yang berbeda ya, di bawah Erik ten Hag tentu saja. Atau justru sebaliknya nih, ternyata dia tidak bisa berkembang, sehingga setelah musim depan baru Erik ten Hag akan mungkin melepas atau mungkin melakukan sesuatu yang berbeda dari Jadon Sancho. Karena juga kalau dari sisi usia, maka musim depan ini dia akan berusia ke 24 ke 25 tahun ya. Memang masih cukup muda, masih belum masuk ke usia yang peaknya pemain sepak bola kan. Tapi kalau seandainya dia tidak menunjukkan perkembangan yang pesat, tentu saja dengan tuntutan prestasi klub yang lebih tinggi lagi, pressure yang tentunya akan lebih tinggi lagi, ya bisa jadi akan ada sesuatu hal yang berbeda yang akan dilakukan oleh manajemen terkait dengan Jadon Sancho akhir musim depan. Tapi untuk musim ini dan juga musim depan ya, gue pikir sih dia masih akan menjadi anggota di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United mengenai Jadon Sancho ini? Drop di kolom komen, apapun komentarnya yang penting sopan. Selamat beribadah di bulan Ramadan ya. Jaga-jaga selalu semuanya, jaga-jaga sikapnya juga. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.